Selanjutnya kami silakan Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Saudara Mas Ahmad Daniri dan Saudara Poltak. Pertama-tama terima kasih atas paparannya. Ini memberikan satu perspektif yang sedikit berbeda dibandingkan dengan beberapa narasumber yang kami undang sebelumnya. Ya, di dalam investasi Telkom melalui Telkomsel di Goto, kita tahu bahwa memang menimbulkan hiruk-pikuk. Penyebabnya adalah gara-gara unrealized loss yang dilaporkan di akhir 2021 yang sebesar 860 miliar. Ya, padahal ini jelas-jelas adalah unrealized loss. Ya, saya coba masuk ke paparannya Saudara Mas Ahmad Daniri. Kalau boleh, saya mencoba menyarikan, menurut Saudara Mas Ahmad Daniri bahwa keputusan Telkom untuk berinvestasi di Goto melalui Telkomsel adalah keputusan yang secara bisnis bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini adalah justifiable investment decision. Dan Saudara Mas Ahmad Daniri juga menyoroti tidak ada konflik kepentingan, ya, yang ditandai dengan bahwa Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah dan Boy Thohir hanya pada posisi sebagai komisaris utama yang memiliki saham yang sangat kecil dan bukan saham pengendali. Dan decision untuk melakukan investasi ini tidak melibatkan Kementerian BUMN. Ya. Sehingga konklusinya adalah investasi ini tidak bisa dilihat dari pergerakan harga saham. Jadi memang bukan investasi jangka pendek yang dilihat rugi ataupun untungnya di jangka yang pendek, dan investasi ini dianggap tepat, sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak terdapat benturan kepentingan. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah summary yang tadi saya bacakan sudah sesuai dengan apa yang ada di pendapat dari Saudara Mas Ahmad Daniri. Yang kedua adalah berdasarkan seluruh pengetahuan yang Saudara Mas Ahmad Daniri miliki, apakah memang sama sekali tidak terdapat penyimpangan terhadap good corporate governance di dalam investasi ini? Mohon masukannya. Kemudian untuk Saudara Poltak Hutradero, yang seorang analis yang sangat hebat, saya sering ikuti, ini menarik kesimpulan Saudara yang mengatakan bahwa investasi Telkomsel di Goto adalah rasional dan memunculkan sinergi di antara keduanya. Ini ada di kesimpulan Saudara. Tetapi juga ada catatan yang Saudara masukkan di situ bahwa tanpa strategi yang baik, transformasi digital semata hanya akan menjadi beban bagi perusahaan telekomunikasi. Jadi mungkin akan lebih bermanfaat bagi kami, juga nantinya bagi Telkom, kalau bisa dipaparkan sedikit lebih jauh, kira-kira strategi yang diperlukan seperti apa untuk transformasi digital. Ya. Kemudian tadi dari paparan Saudara, muncul bahwa terjadi penurunan harga saham yang luar biasa pada ya, dari angka peak tertingginya
kira-kira yang bisa kita petik dari kedua pergerakan harga saham ini. Ya, sementara kalau kita lihat pergerakan harga saham Gotoh ketika IPO di 338, kemudian sempat naik ke 380, sempat turun ke 194 di historical low-nya, dan sekarang ada di 326 as of now. Ya, rasanya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan dua pergerakan harga saham C maupun harga saham Grab. Ya. Kemudian berikutnya, tadi Saudara Poltak mengatakan pergi ke Thailand dan melakukan training tentang valuasi perusahaan-perusahaan digital. Maka apakah akan lebih baik kelihatannya kalau berdasarkan kepakaran Saudara Poltak bisa di-share juga kepada kami kira-kira fair value dari Gotoh, katakan end of 2023, ya, mungkin bisa dengan pendekatan discounted cash flow, mungkin bisa dengan pendekatan yang lebih up to date, komparatif valuasi, ya, sehingga fair value-nya di berapa. Ini akan memberikan confidence sehingga ya investasi ini secara bisnis juga bisa dikatakan justifiable. Karena Telkom kan masuknya di bawah harga IPO di 270-an, sementara IPO-nya di 338. Ya. Dan yang terakhir supaya untuk keduanya, supaya memang kalau ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi perusahaan telekomunikasi Indonesia untuk turut serta masuk di industri digital, ya, dalam hal ini adalah masuk lewat Gotoh, ya itu akan lebih baik dibandingkan dengan Gotoh nanti dibeli oleh Mr. Smith, ya, dibeli oleh Mr. Park, dibeli Ko Aliong, dibeli oleh Mr. Abdullah. Lebih baik kan dibeli oleh Sunarto, Widodo, Sukanto, artinya adalah, dan Turino, artinya adalah ya oleh BUMN kita. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.